warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya dengan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menyampaikan tausiah mengenai tata cara sholat Idul Fitri. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para umatnya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik santriwan dan santriwati MIA Rahmah yang mudah-mudahan diridai Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha tiba, seluruh umat Islam yang tidak ada uzur dianjurkan untuk keluar rumah, tak terkecuali perempuan yang sedang haid. Nah, perempuan yang sedang menstruasi ini memang dilarang untuk sholat, tapi ia dianjurkan turut mengambil keberkahan dalam momen tersebut dan merayakan kebaikan bersama kaum muslimin yang lainnya. Setiap orang pada saat itu dianjurkan untuk menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan, karena hari raya adalah hari kemenangan umat muslim. Waktu sholat Idul Fitri dimulai sejak matahari terbit hingga masuk waktu duhur. Berbeda dari sholat Idul Adha yang dianjurkan mengawalkan waktu demi memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat yang hendak berkurban. Selepas rangkaian sholat Id atau sholat Idul Fitri disunahkan untuk memperlambatkannya. Kenapa demikian? Karena untuk memberi kesempatan mereka yang belum berzakat fitrah. Sholat Id ini dilaksanakan dengan 2 rakaat secara berjamaah dan terdapat khutbah setelahnya. Namun bila terlambat datang atau mengalami halangan yang lainnya, boleh dilakukan secara sendiri-sendiri yang disebut juga dengan munfarid. Di mana dikerjakannya? Boleh di rumah ya. Jadi lebih baik dikerjakan ketimbang tidak sama sekali. Di sini Bapak akan coba menjelaskan berikut tata cara sholat Id secara tertib. Yang pertama, sholat Id ini didahului dengan niat. Bagaimana bunyinya? Baik, kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang untuk yang jadi imam dulu. Usalli sunnatal Idul Fitri rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu untuk menjadi imam. Sedangkan untuk menjadi makmum yaitu bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli sunnatal Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita niat di dalam hati ya. Jadi niatkan dengan bahasa Indonesia aja. Saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Itu untuk yang jadi makmum. Sedangkan untuk menjadi imam, saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat
menjadi imam karena Allah Ta'ala. Nah, niat ini sunnah ya. Nah, yang wajibnya ini sadarnya kita dalam berniat agar pada saat kita takbiratul ihram itu pikiran kita dan niat kita itu lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada gangguan-gangguan yang lainnya, sehingga kita fokus untuk melaksanakan sholat. Nah, hukum pelafalan niat ini disebut juga dengan sunnah. Yang wajibnya adalah maksud secara sadar dan sengaja dalam batin bahwa seseorang akan menunaikan sholat sunnah Idul Fitri. Yang sebelumnya, sholat ini dimulai tanpa azan dan iqamah karena tidak disunahkan, melainkan cukup dengan menyeru kata as-salatu jami'ah. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Nah, pada saat kita sudah niat mengangkatkan kedua telapak tangan kita, yaitu yang disebut juga dengan takbiratul ihram, lalu kita baca doa iftitah. Nah, setelah itu kita disunahkan menganjurkan mengangkatkan lagi kedua tangan kita sebanyak 7 kali. Nah, sebanyak 7 kali itu kita membacakan kalimat tasbih. Nah, ada yang tahu kalimat tasbih di mana bunyinya? Ya, betul sekali, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sebanyak 7 kali ya kita mengangkatkan takbiratul ihram, lalu kemudian bacakan kalimat tasbih. Nah, itu untuk di rakaat yang pertama. Dan yang ketiga, setelah mengangkatkan 7 kali tangan kita atau disebut juga takbiratul ihram, kita melanjutkan dengan membacakan surat Al-Fatihah. Nah, kemudian dianjurkan membacakan surah Al-A'la untuk rakaat yang pertama. Nah, setelah selesai, kemudian kita ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian lalu berdiri lagi. Kita melanjutkan rakaat yang kedua. Nah, di rakaat yang kedua ini kita mengangkatkan kedua tangan kita ini, yaitu atau disebut juga dengan takbiratul ihram, yaitu sebanyak 5 kali. Nah, dalam 5 kali takbiratul ihram itu kita seperti biasa membacakan kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak berapa kali? 5 kali untuk rakaat yang kedua. Setelah kita melaksanakan takbiratul ihram sebanyak 5 kali, kemudian kita melanjutkan membacakan surah Al-Fatihah, dan kemudian dianjurkan lagi untuk membacakan surah Al-Ghasyiyah. Nah, untuk yang di rakaat yang kedua. Setelah selesai, kita ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud sampai salam. Baik santriwan dan santriwati MI Rahmah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hukum takbir atau takbir tambahan pada rakaat yang pertama yaitu 7 kali. Nah, pada rakaat yang kedua yaitu sebanyak 5 kali. Nah, ini sunnah ya, sehingga apabila terjadi kelupaan pada saat mengerjakannya, tidak sampai menggugurkan keabsahan sholat Id. Setelah itu salam, jamaah tak disarankan untuk cepat-cepat pulang, melainkan dilanjutkan untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri terlebih dahulu hingga rampung, kecuali bila sholat Id ini ditunaikan tidak secara berjamaah. Dalam hadis
Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah mengungkapkan, sunnah seorang imam berkhutbah 2 kali pada sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dan memisahkan kedua khutbah dengan duduk. Hadis riwayat As-Syafi'i. Pada khutbah pertama, khatib disunahkan memulainya dengan takbir hingga 9 kali. Kemudian pada khutbah yang kedua, membukanya dengan takbir sebanyak 7 kali. Setelah khutbah selesai, jamaah jangan langsung cepat-cepat pulang, tetapi disunahkan atau dianjurkan umat muslim untuk bersalam-salaman ya. Demikian tausiah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan dapat kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.